yang nanti kita pergunakan itu perangkatnya adalah TEMS atau Drive Tester Tools. Pernah dengar ya? Ada yang pernah coba nggak? Drive Test Tools. Ada? Itu di Android atau di ini Bu, desktop Bu? Ikam sudah pernah coba Japar? Desktop. Ya. Drive Test. TEMS namanya. Sudah pernah ya? Belum pernah sih Bu. TEMS. Nanti kita akan mengukur, ya nih ya, TEMS itu TEMS Investigation namanya. Sebenarnya ada macam-macam sih. Ada Nemo itu saja juga yang Genex Prop. Jadi itu apa namanya Huawei. Nah, tapi saya punyanya yang TEMS nih. Nanti teman-teman pakai TEMS karena TEMS itu yang sebenarnya banyak digunakan oleh teman-teman di industri. Tuh, jadi kalau bisa pakai TEMS tuh yakinlah nanti bisa dapat kerja sebagai drive tester, drive engineer gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih network tuh seperti apa gitu kan. Makanya dipelajari tentang optimasi jaringan. Tadi udah dibaca hapus ke 2G, 3G, 4G, tapi saya tambahkan 5G nanti teman-teman supaya ada dapat insight gitu ya tentang 5G itu seperti apa. Kemudian ini tadi ya deskripsi singkat. Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan teman-teman itu bisa gitu ya melakukan optimasi, tapi sebelum itu juga tahu konsep dasarnya 2G, 3G, dan 4G. Terus juga tahu tentang manajemen frekuensi gitu ya. Makanya tadi ada frekuensi yang GSM ya, nanti ada frekuensi yang DCS ya, PCS dan lain sebagainya ya. Frekuensi yang 900, frekuensi yang 1800, 1900 gitu ya. Kayak gitu. Nah, ya. Nah, tadi kan ada yang sel-sel gitu ya. Nah, kalau sel itu sendiri, kenapa bentuknya sel? Tadi sudah dijawab juga, bagus ya. Karena kalau cakupan area itu kan sebenarnya di sekitarnya BTS. Nah, kita nggak pernah tahu tuh BTS tuh ada di mana aja. Kemudian overlappingnya bagaimana? Karena nanti bisa ada namanya blank spot, blank gitu ya. Jadi nggak ada area yang tidak di cover oleh dua-dua BTS, atau juga ada area yang justru malah overlap, interferensi. Jadi antara bagus atau jelek? Ada yang bagus nggak? Interferensi dan overlap ya. Interferensi sendiri itu ada dua. Interferensi yang co-channel itu kan sama ya. Karena channelnya sama, karena frekuensinya sama. Ada adjacent. Adjacent itu nggak harus sama frekuensinya ya. Tapi dia tumpang tindih, ya berarti kena ya, kayak gitu. Kualitasnya bisa turun. Nah, ini tadi ya yang gambarnya frekuensi. Kemudian kita juga sudah jelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Silakan. Oke. Nah, ini yang penting itu kita tahu multiple access. Multiple access itu adalah cara bagaimana suatu user atau user yang banyak itu menempati resources-nya di radio. Nah, karena resources-nya itu banyak dan resources-nya itu sedikit, sorry. Tapi yang mau pakai banyak, maka pembagiannya harus benar-benar baik. Maka ada mulai dari kemudian beda waktu, terus akhirnya kita bermain dengan power, dengan ya, dan juga tidak hanya
yang ortogonal, nanti ada non ortogonal atau NOMA. NOMA itu kayak kandidat gitu ya, kandidat multiple access yang akan digunakan untuk 5G. Nah, jenis-jenis NOMA ini non ortogonal multiple access ini juga banyak banget teman-teman. Ya, NOMA itu yang di sini nih, kalau dari gambar ini nih NOMA nih. Nah, ini NOMA nih, mana ya? Multiple access. Ya, NOMA. Kan sebetulnya di tulisan merah ya. Non ortogonal multiple access. Jadi teman-teman kalau mau bikin tugas akhir gitu ya tentang NOMA device G, itu juga luar biasa. Non ortogonal multiple access. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kemudian cara menghemat baterai juga, cara menghemat atau optimasi juga macam-macam. Salah satunya kita mengaktifkan DRX. DRX itu adalah fitur untuk discontinuous reception. Jadi baterainya ini bisa tahan lama. Gitu. Contoh ya, beberapa optimasi jari. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi berikutnya dengan, ya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, Hikam, Japar. Japar ada yang mau ditanyakan, Japar? Aman? Oke, Japar. Ya, Firanti? Belum Ya, ada, silakan Bu. ya kalau ada yang mau ditanyakan. Siap-siap. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini dia metode duplexing. Coba saya minta sambil menjelaskan. Nah, nanti saya tambahkan. Silakan, Firanti. Firanti bisa unmute? Iya, Bu. Silakan saya. Ya, kasih ya. Metode duplexing. Di sini ada FDD atau frekuensi division duplex. Jadi itu di situ ada jarak duplexnya. Terus ada uplink sama downlink. Kemudian ada TDD atau time division duplex. Itu ada MS sama BS. MS-nya ada transmit, receive, sama ada waktunya juga. Ada lagi yang mau ditambahkan, Firanti? Ya. Mungkin itu aja, Bu. Siap. Oke, terima kasih Firanti. Penjelasannya bagus ya. Apa yang dijelaskan oleh Firanti tadi betul. Ini ada metode duplexing. Selain duplex itu ada apa? Simplex. Simplex itu komunikasi satu arah. Nah, kalau kita pakai seluler itu dua arah. Nah, dua arah sendiri itu ada dua sebenarnya. Ada full duplex, ada half duplex. Nah, si half duplex ini yang harus kita perhatikan. Kalau full duplex itu udah tahu ya, dia bisa pada saat bersamaan dua arah berbeda. Tapi kalau half duplex, nah itu half duplex. Nah, TDD. Apa bedanya FDD dan TDD? Apa yang membedakan FDD dan TDD? Berarti. Mungkin kalau FDD frekuensinya, kalau TDD waktunya, Bu. Betul. Time-nya, betul. Jadi gini, kita membedakan antara uplink dan downlink. Uplink itu adalah antara mana? Dari kita kirim sinyal dari kita ke BTS, ke base station. Itu namanya uplink. Ya, kemudian ada downlink. Frekuensi downlink itu dari base station ke mobile station atau ke kita. Nah, sekarang saya tanya lagi dong sebelum mulai ya, sebelum lanjut lagi. Frekuensinya siapa yang lebih tinggi? Apakah frekuensinya base station atau frekuensinya mobile station? Frekuensi siapa yang ada yang mau jawab? Silakan. Frekuensinya siapa yang lebih tinggi? Base station atau uplink atau downlink? Kalau kita bicarakan base station atau mobile station, ya frekuensi
adalah dari base station ke mobile station. Ya, oke ya. Nah, karena apa? Karena stationnya itu punya, ya, dia harus punya power gitu ya. Semakin tinggi base stationnya, itu semakin luas jangkauannya, ya. Dan juga semakin tinggi ya. Semakin tinggi berarti banyak yang dipayungin gitu ya. Semakin rendah ya di situ aja yang dipayungin ya, kurang lebih seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua ya, kenapa dia lebih tinggi, lebih rendah ya untuk mobile station? Karena nanti kita butuh power yang besar. Kalau frekuensinya atau power apa untuk mencapai itu kan harus jauh gitu ya. Nah itu jadi menghemat baterai, maka buatlah seperti itu tadi ya. Nah tadi salah satu cara menghemat baterai itu mengaktifkan DRX discontinuous reception ya. Nah ini ada FDD itu, lihat ya, upland frekuensi. Di Indonesia pakai FDD atau TDD? Tiranti tahu nggak? Di Indonesia tuh pakai FDD atau TDD, atau teman-teman yang lain ada yang tahu? Indonesia pakai apa? FDD atau TDD? Ada yang tahu? FDD ya, frekuensi division duplex. Karena nanti kita akan melakukan perapihan frekuensi. Itu bagian dari optimasi jaringan. Kemudian time division duplex itu dipakai di Cina ya, di mana dia itu menghemat sekali resources radio frekuensi. Kemudian dia kasih apa namanya ini ya, tergantung dari punya data. Nah ini kita kelihatan nih F1 dan F2, uplink dan downlink. Biasanya downlink itu lebih besar daripada uplink ya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, ini ada multiple access. Multiple di atas ini adalah ya gambar untuk frekuensi division multiple access. Artinya apa? Yang warna ini itu user 1, yang warna hijau ini user 2, yang warna orange user 3, ya, warna ungu ada user keempat. Jadi user itu dibedakan berdasarkan frekuensinya. Itu namanya frekuensi division multiple access. Nah, kemudian TDMA, time division user 1 yang warna biru ini hijau, dan user orange dan user ungu itu berbeda apanya? Frekuensinya sama, tapi waktunya berbeda. Frekuensinya sama, tapi waktunya berbeda. Dia ganti-ganti pinjem-pinjemnya. Ya. Kemudian lahirlah CDMA. CDMA itu apa? CDMA itu adalah code division multiple access. Ya, ini lahir di sini. Kita lihat frekuensinya sama nggak? Sama ya? Sama nggak? Sama ya? Oke. Kemudian waktunya sama? Waktunya sama. Apa yang membedakan? Itu adalah power atau kode ya. Power level. Ya, maka kita kembali frekuensi, tapi tetap frekuensi ya. Frekuensi division multiple access. Kita kalau teman-teman lihat apa itu? Gambar apa itu yang paling kanan bawah? Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar ya di mana ya user itu bisa menempati frekuensi yang sama, frekuensi yang ya ini namanya ortogonal. Nah, tapi rapi ya kelihatan ya. Ini ada algoritma.
Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, ini yang dipakai di first G. Ini first generation. Sebelah kiri, yang FDMA. Kemudian TDMA itu dipakai ya udah mulai muncul di 2G. Ya. CDMA dipakai di 3G dan OFDMA dipakainya di 4G. Itu ya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Jelas ya? Jelas? Jelas ya? Kalau jelas. Ya, kita lanjut lagi. Saya menghapus. Oke, kita lanjut lagi dengan berikutnya. Ya, arsitektur jaringan 2G. Boleh dibacakan dulu mungkin supaya teman-teman bisa tahu. Saya minta dibacakan Francisca, silakan Francisca. Francisca? Iya, Ibu. Arsitektur jaringan 2G GSM. GSM menggunakan teknologi gabungan antara VDMA, Frequency Division Multiple Access, dan TDMA, Time Division Multiple Access, yang awalnya bekerja pada frekuensi 900 MHz, dan ini merupakan standar yang dipelopori oleh ETSI, the European Telecommunication Standard Institute, di mana frekuensi yang digunakan dengan lebar pita 25 kHz pada frekuensi 900 MHz. Oke, terima kasih Francisca. Oke, teman masih dengar suara-suara ya? Dengar ya? Ya, dengeran nggak? Oke, aman ya? Oke, nah ini ya. Apa yang dibacakan Francisca benar. Jadi ada namanya ETSI. Ini teman-teman manggilnya ETSI aja ya. Apa itu ETSI? European ya, the European Telecommunication Standard. Nah, si ETSI ini mendefinisikan sebenarnya GSM itu menjadi beberapa ya. Kalau dia 25 kHz itu bandwidth-nya, berarti dia pakai yang ini. Dia pakai itu ada gini. Dia pakai sebentar. Dia pakai PGSM. Apa itu PGSM? Primary GSM. Dia bandwidth-nya 25 MHz. Ya. Sementara kalau kita pakai extended GSM itu frekuensinya adalah EGSM. Oke. Nah, extended GSM. Extended GSM itu bandwidth-nya adalah 35 MHz. Kelihatan nggak? Ya. Apa yang membedakan? Ya, frekuensinya lebih besar yang extended GSM. Oke. Lanjut lagi ya, berikutnya ya. Nah, kemudian ada arsitektur jaringan 3G atau UMTS. Ini
sebuah jaringan yang mau tidak mau nanti sama Telkomsel sebentar lagi sudah tiadakan ya. Oke, saya minta tolong Mas Hikam untuk bacakan, silakan. Baik, Bu. Nah. Arsitektur jaringan 3G UMTS. Teknologi UMTS menggunakan multiple access WCDMA dengan bandwidth tiap carrier 5 MHz. Oke. Iya. Nah, terima kasih. Ya, ini kita punya arsitektur jaringan 3G. Kalau 2G tadi namanya apa 2G? Kalau sisi radionya. 2G namanya tadi 2G radio namanya Jeran. Jeran. 3G-nya namanya namanya Yutran. Nah, kalau 4G namanya itu sisi radionya IUtran. Jadi kalau teman-teman cari ya. 2G Jeran, 3G Yutran, 4G Yutran, ya. Nah, isinya apa kalau di 2G 3G itu ada paket switch dan ada kalau sisi core-nya ada paket switch dan MHC, VLR, HLR, AC. Ya, udah jelas ya, udah pernah belajar saya rasa ini ya. Salah. Ya. Saya coba lagi share screen. Oke. Kelihatan ya? Oke. Ini kenapa ya ada ini? Kelihatan nggak teman-teman? Nggak ketutupan kan? Oh, oke, aman. Ya. Kita lanjut berikutnya dengan 4G. Oke. 4G itu latensinya yang 10 milisecond. Nanti dengan 5G, latensinya itu 1 milisecond. Nah, silakan nih teman-teman, boleh saya minta dibacakan oleh Nabila. Nabila ada? Nabila Nova. Silakan Nabila. Baik, Bu. Makasih. Arsitektur jaringan 4G LTE, sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang mampu mengunduh sampai dengan kecepatan 300 Mbps dan upload 75 Mbps. LTE menggunakan multiple access orthogonal frequency division multiplexing atau OFDMA untuk downlink dan single carrier frequency division multiple access atau SC-FDMA. Sudah, Bu. Oh, terima kasih Nabila. Oke, apa yang dibacakan oleh Nabila itu adalah tentang sisi radionya ya Nabila ya. Di mana dia ada multiple access OFDMA itu untuk ada uplink, ada downlink ya. Terus juga ada single carrier, SC itu single carrier frequency division multiple access atau SC-FDMA. Ini apa semua? Multiple access. Supaya apa? Supaya banyak user bisa menggunakan resources yang limited tadi. Ya. Kemudian ya di sini teman-teman lihat nih. Ya, Nabila lihat deh. Ada Jeran, ada Yutran, terus ada CS core network dan packet switch core network dan circuit switcher. Sementara di 4G itu ada apa? Ada EPS. EPS itu Evolve Packet Switch. Ya. Sistem. Evolve Packet System.
sistem. Isinya sisi radionya namanya EUTRAN, tadi kita sudah bahas, ya, yaitu ULTE. Kemudian ada EPC. EPC itu apa? Evolved Packet Core yang isinya ada SAE. Tidak hanya SAE, mungkin teman-teman tahu ya, sistem arsitektur evolution itu ada 2 isinya. Yang pertama adalah S gateway, dan kita juga punya MME, Mobility Management Entity kalau dari sisi core-nya ya. Dan si 4G ini semuanya all IP based. Jadi dia tidak ada circuit switch-nya. Karena kalau circuit switch dia pakai TDM atau PCM 30. Nah, bagaimana kalau gitu kalau kita mau pakai suara, mau bicara, mau speak. Kita mau bicara gitu kayak pakai di dial gitu ya. Bisa nggak kalau kita pakai 4G? Bisa nggak kita talking gitu, speech pakai 4G? Bisa nggak? Selain yang pakai IP? Tidak bisa ya. Kecuali dia punya kerjasama dengan 2G dan 3G yang lama networknya. Jadi dia bisa fallback, CS fallback ya. Mungkin sudah belajar, mungkin sebelumnya ada CS fallback. Kalau belum, kita belajar di sini ya. Untuk voice, dia pakai CSFB, Circuit Switch Fallback, atau Voice over LTE. Ya, Voice over LTE itu di situ kita diharapkan bisa gitu ya. Ini kan suaranya untuk LTE tapi menggunakan IP. Itu Voice over IP atau Voice over LTE. Nah, optimasinya gimana? Di sini karena semuanya all IP based itu diharapkan semuanya lebih optimal dan efisien. Ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Konsep jaringan 5G. Nah, sekarang teman-teman lihat deh. Beda nggak 2G, 3G, 4G dengan 5G? Beda banget ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Lihat di sini deh. Sisi penggunanya pun tidak hanya mobile telepon seperti di 2G, 3G, dan 4G. Tetapi bisa anything. Yaitu kayak ini mungkin rumah sakit atau kesehatan, drone itu untuk pertanian atau yang lainnya ya. Kemudian ada mobil juga di situ, terus ada robotik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan jaringan 5G. Nah, jaringan 5G ini unik. Kita memisahkan nanti bagian-bagiannya jadi RU, DU, dan CU. RU itu radio unit. Ya, CU itu centralized unit atau sentralnya dia. Kemudian ada DU itu distributed unitnya. Dan yang unik itu kalau di sini ya kalau pakai Open RAN ini bisa beda vendor open interface-nya. Kalau sebelumnya nggak bisa. Misalnya nih Viranti dari Huawei. Radionya Huawei itu BTS-nya harus pakai BSC-nya Huawei ya. Note B-nya Huawei harus bicara dengan RNC-nya Huawei. Nah, Note B, nah cuma satu ya, itu dari Huawei, misalnya seperti itu. Nah, kalau nggak dari Huawei juga, dia tidak akan bisa komunikasi. Artinya apa? Interface-nya itu tidak terbuka, tapi tertutup khusus untuk satu vendor. Makanya ada Open RAN itu sebenarnya adalah kebutuhan dari 5G. Tapi banyak juga sih orang-orang yang bilang bahwa Open RAN itu adalah untuk menyaingi operator yang vendor yang tunggal monopoli ya, karena saat ini memang operator yang lain kalah dibandingkan dengan operator yang ini ya. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan silakan ya, saya boleh diinterupsi kapan saja ya. Lanjut ya, sekarang ini bagian frekuensi, ini bagian dari optimalisasi jaringan
di GSM. Oke. Gambar yang di atas ini frekuensinya adalah extended frekuensi. Karena apa? Karena mulainya dari 880. Nah, ini saya tulisin ya teman-teman nih ya. Frekuensi 880 untuk uplink sampai dengan 915 MHz itu adalah frekuensi uplink ya. Dan downlinknya adalah 925 sampai 960 MHz. Ini adalah frekuensi downlink. Ya, jelas ya? Downlink. Nah, kemudian apa masalahnya? Ya, di bawah lagi, nih di bawah yang gambar yang paling bawah nih, ya, itu ada 890 sampai 915 MHz uplink. Ya, dan 935 sampai 960 ya, sampai 960 MHz downlink. Ya. Apa nih? Yang di atas namanya apa? Yang di atas ini namanya apa? Ada yang tahu? Extended GSM. Extended GSM. Yang bawah namanya apa? Primary. Ya. Ini namanya primary GSM. Primary GSM. Ada yang mau ditanyakan atau sudah tahu nih teman-teman? Saya tanya dong, bandwidth-nya gedean mana? Kita, Japar, Piranti? Bandwidth-nya besaran mana bandwidth-nya? Yang EGSM atau yang PGSM? Yang extended GSM ya. Yang extended GSM ini dia 35 MHz. Bandwidth-nya sama dengan 35 MHz. Ya, kalau di atas ini di bawahnya apa? Ini adalah 25 MHz. Dan jarak antara uplink dan downlink itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Manajemen frekuensi 2G GSM band 1800. Oke, ini lihat deh teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat kalau XL, Indosat, Telkomsel yang seperti di atas ini bagus nggak? Coba, saya tanya Keiza deh, Keiza, ya yang di atas deh gambarnya deh. Ya, yang di atas. Menurut Keiza gimana? Yang ini yang saya kasih tanda. Ya, existing. Bagus atau jelek? Tadi mau kasih pendapat, silakan. Ya, Nabila mungkin? Nuril? Atau Dania? Bagus nggak nih yang di atas nih? Kalau frekuensinya itu Excel, terus Indosat, Telkomsel, Excel, Telkomsel, Indosat, Telkomsel, HCPT. 3. Nah, kalau seperti ini rentan dengan yang namanya interferensi. Ya, maka dari itu dioptimalisasikan dengan hasil penataan
seperti ini. Dikumpulin tuh Excel dengan Excel ya, Indosat dengan Indosat, ya Telkomsel dengan Telkomsel. Nah itu untuk menghindari ini kan perbatasan frekuensi itu satunya itu 200 kHz kan, ya frekuensi guard band itu kan 200 kHz gitu ininya. Nah 200 itu kalau dia bergeser kan bisa ada interferensi juga, gitu. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, saya minta dibacakan kalau yang ini. Supaya teman-teman tahu. Ya. Coba saya mau dengar suaranya Pimpi. Pimpi ada? Ada, Bu. Silakan Pimpi. Ya, manajemen frekuensi 3G UMTS. Range frekuensi 1920 sampai 1980 MHz uplink. 2110 sampai 2170 MHz downlink. UAR FCN range sama dengan 9612 sampai 9888 uplink. 10.562 sampai 10.838 downlink. Bandwidth total di Indonesia sama dengan 60 MHz atau 12 blok kali 5 MHz per blok. Total UAR FCN sama dengan 276. Frekuensi required per channel sama dengan 5 MHz. Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau menurut Pimpi gimana? Range frekuensi 3G itu lebih tinggi ya, betul nggak Pimpi? Akibatnya apa Pimpi? Dia luasnya itu apa namanya, areanya itu menjadi lebih kecil. Ya, jadi kalau semakin tinggi frekuensinya, diameternya itu semakin kecil, ya. Nah, ini UARFCN ini nanti teman-teman akan pelajari pada saat kita ketemu dengan tadi ya drive tester. Ini adalah RFC, radio frekuensi carrier yang per 200 kHz. Ya. Nah, ini ada bandwidth total di Indonesia. Bandwidth total di Indonesia itu adalah 60 MHz. Hitungnya gimana? Kita punya 12 blok dikali 5 MHz per blok, ya. Kemudian ini ada hitungan-hitungannya ya. Gitu. Frekuensi required per channelnya itu 5 MHz. Jadi kalau khusus untuk 3G UMTS, Universal Mobile Terrestrial Subsystem. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Lanjut. Terima kasih ya, Pimpi. Nah, ini Pimpi tadi sudah bacakan. Sekarang saya minta dibacakan oleh Rusdi. Coba Rusdi. Diceritakan apa yang terjadi di gambar ini. Ini adalah gambar apa? Kemudian juga di bawahnya itu ada keterangan. Coba Rusdi boleh dibantu? Ya Bu, tes masuk nggak Bu? Ya. Masuk. Nah, ini slide manajemen frekuensi 3G UMTS dengan bandwidth 2100 MHz sebelum penataan ulang. Sebelum penataan menyeluruh, yang ke satu ada HCPT itu 1920 MHz uplink, terus 2110 MHz downlink. Yang kedua ada aksis dengan warna oranye, dan 3 juga. Keempat ada Telkomsel, Telkomsel yang 4 dan 5, 6 HCPT, 7 Indosat, sama 8, 9, 10 XL, 11 ada Telkomsel lagi, 12 XL lagi, dengan frekuensi uplinknya 1980 MHz dan downlink 2170 MHz. Dan setelah penata menyeluruh, yang pertama dan kedua menjadi HCPT, dan 345 menjadi Telkomsel, 67 menjadi Indosat, 8910 XL. Terus posisi pita frekuensi contiguous ini sesuai dengan tujuan penataan menyeluruh yang tercantum pada pasal 4A ayat 2
PM1/2006 JO poin PM31/2012. Hasil keputusan Menteri Merger X-Axis awal 2014, Blok 11 dan 12 dikembalikan izinnya ke pemerintah. Ketiga, Blok 11 dan 12 kita 2,1 GHz direncanakan untuk diseleksi tentatif akhir tahun 2014 dengan memperhatikan jadwal migrasi PCS 1.900. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ya. Bu. Nah, ini jadi apa yang hilang di sini? Aksis ya, aksis hilang ya. Terus dia, Iya, Bu. kita nggak ada lagi aksis dulu. Mungkin pernah ini ya, pernah ini dengan aksis ya. Nyobain gitu kan. Dulu kan operator baru tuh aksisnya, tapi dia tidak bisa bertahan, maka frekuensinya dikembalikan. Jadi tuh saya pernah ikut SDPPI itu ya teman-teman ya, ada meeting-meeting. Mereka itu kalau udah minta frekuensinya tidak dipakai, itu mereka kena denda. Ya operator itu kena denda, dia harus bayar gitu ya. Nggak boleh sembarangan karena frekuensi itu adalah barang yang sangat langka. Tuh, nggak bisa. Bahkan teman-teman kalau bikin radio amatir pun nggak boleh sembarangan pakai frekuensi kan. Harus frekuensinya itu harus diinikan gitu. Halo, ya Mas Dul? Ya, lanjut. Oke, silakan dilanjut dulu dengan Keza. Keza tadi udah baca belum? Belum ya? Ya. Keza bisa bacakan ini. Ini apa frekuensinya? Ya, silakan. Manajemen frekuensi 3G UMTS band 2100 MHz setelah penataan ulang di Indonesia. Blok semulanya itu yang pertama ada H3I, terus yang kedua juga, yang ketiga ada Telkomsel, yang keempat juga Telkomsel, yang kelima Telkomsel, yang keenam ISAT, yang ketujuh ISAT. Recording stopped. Recording in progress. Teman-teman ini internetnya. Ya. Saya join ke sini. Ya, silakan ya. Ini gambarnya frekuensi ya. Ya, nanti saya minta teman-teman lihat-lihat deh. Ya, makasih ya. Oke, sorry. Yang ini aja deh. Nah, ini ya, berikutnya ya. Kita ada manajemen frekuensi 4G di dunia. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya frekuensi band 8, berarti ini nih. Ya, ini artinya frekuensi band 8. Frekuensi band 8. Artinya apa? Uplink-nya 880, downlink-nya mestinya. Sebentar, ini pakai untuk suara bentar ya. Oke. Nah, kemudian yang lain tuh teman-teman bisa lihat ada FDD, ada TDD, semuanya kelihatan di sini nih. Frekuensi division duplex atau ini time division duplex. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia 4G. Coba saya minta tolong diceritakan oleh siapa yang belum. Tadi siapa tadi? Keza jadi nggak ya? Maaf ya Keza ya, kasihan Keza. Coba Putri Ayu. Unmute Putri, silakan diceritakan apa yang terjadi di 4G. Ya Ibu, manajemen frekuensi 4G band 1800 MHz reforming dari frekuensi 2G.
existing itu frekuensi Siapa yang bilang? 7,5 MHz, XL 5 MHz, Indosat 7,5 MHz, Telkomsel 15 MHz, XL 5 MHz, Telkomsel 15 MHz, Indosat 10 MHz, Telkomsel 10 MHz itu Tri. Lalu untuk uplinknya 1710 yang di 1710, 1715,5, 1722,5, 1730, 1745, 1750, 1765, 1775, 1785 MHz. Untuk downlink 1805, 1812,5, 1817,5, 1825, 1840, 1845, 1860, 1870, 1880 MHz. Lalu untuk hasil penataan XL dengan frekuensi 22,5 MHz, sedangkan Tri 10 MHz, Indosat 20 MHz, Telkomsel 22,5 MHz. Untuk uplinknya itu 1710, 1732,5, 1742,5, 1762,5, 1785 MHz. Untuk downlink 1805, 1827,5, 1837,5, 1857,5, dan 1880 MHz. Sekian, Bu. Ya, betul ya. Jadi lumayan agak ribet ya antara ini nggak gampang ya teman-teman ya. Yang waktu kita latih-latihin ini tuh susah. Mereka harus ketemuan dulu dengan para pemegang kepentingan di sini. Karena apa? Bayangkan seluruh Indonesia kita harus ubah frekuensinya coba base stationnya, ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini Excel dipindahkan ke sini. Makasih ya. Ya. Oke ya, seperti itu. Nah, ini juga yang Telkomsel di sini ya. Jadi kalian lihat ya teman-teman yang paling besar siapa punya frekuensi? Siapa? Di 4G ya, 4G ya. 22,5 ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia 2300 bandwidth-nya. Nah, ini masih kosong ya. Terus nanti ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang definisi optimasi jaringan. Pak, ini semua boleh dibacakan mungkin ya dapat bisa dapat. Oke. Ya, mantap ya. Jadi nanti kita itu akan mencoba mengoptimasikan jaringan berdasarkan pengalaman-pengalaman begitu ya. Oh, yang terbaik begini nih, nanti ada tilting, pindahkan antenanya, atau mungkin kalau tiba-tiba ada gedung baru gitu ya, tadinya nggak ada, makanya itu bisa jadi masalah buat tower-tower yang lama gitu ya. Dia harus dipindahkan atau ditinggikan atau ditambah repeater. Nah, itu optimasi jaringan. Yang baik. Oke, sebelum
teman-teman carikan contoh-contoh optimasi jaringan yang teman-teman ketahui. Ya, sebagian contoh sudah disebutkan, tapi boleh dicari dari berita yang ada di sana ya. Oke, gitu ya. Yang ada di real. Boleh ya? Saya bagikan breakout room menjadi 4. Oke. Kemudian nanti saya minta teman-teman masuk dulu. Ya, silakan. Silakan, boleh ya? Ya. Silakan masuk ke grup, cari contoh-contoh optimasi jaringan, telekomunikasi, dari berita boleh, dari apa boleh, kemudian disebutkanlah ininya seperti apa, ya optimasinya seperti apa. Oke, teman-teman ya, silakan. Boleh dibuat per grup, pakai PPT boleh, pakai screenshot-nya juga boleh. Yang penting teman-teman bisa kerjakan gitu ya. Gitu teman-teman. Silakan boleh join nanti saya kasih waktu jam 3 ya, kita ketemu lagi. Atau jam 3 kurang lah ya. Nanti bisa presentasi. Oke? Oke? Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan loh. Boleh kalau mau ditanyakan, saya standby. Oke? Japar? Gimana Japar? Anissa? Aman ya? Silakan. Ya, masuk ke grup ya. Nanti saya standby. Nanti saya ganti handphone kalau sinyalnya kurang bagus. Ini masih di jalan.